Beberapa saat kemudian, suasana di sekitar mereka kembali tenang setelah berhasil menghindari kerumunan mahasiswa yang heboh mencari Kang Jin-ho. Mobil melaju perlahan meninggalkan kampus, menuju gedung tinggi milik OTK Company. Setibanya di sana, Yuri tampak terkesima. Matanya berbinar melihat pemandangan dari dalam gedung. Wah, dari sini kelihatan seluruh jalan raya. Kantor senior keren sekali, ujarnya kagum. Kang Jin-ho menjawab santai, bukannya kantor ayahmu juga mirip? Yuri menggeleng pelan. Enggak juga, tapi Oh Tayu kerja di ruang CEO juga, kan? Katanya sambil melangkah masuk ke lift. Ruang CEO terpisah di lantai bawah. Tata letaknya hampir sama, jelas Kang Jin-ho. Berarti sekarang dia di bawah. Tanya Yuri, mungkin lagi rebahan sambil main game, jawab Jin-ho ringan. Sudahlah, kita turun saja dulu. Aku tunjukkan bagian lain. Namun tepat saat pintu lift hampir tertutup, seseorang tiba-tiba muncul dan menahannya. Itu adalah Jung Ki-hong. Selamat siang, CEO, sapa Ki-hong. Ah, halo, senior, balas Yuri cepat. Kang Jin-ho menjelaskan singkat, dia katanya ingin lihat-lihat kantor, jadi. Yuri langsung menyela dengan penuh semangat, wah, keren banget lihat senior Ki-hong kerja langsung. Ki-hong hanya mengangguk kecil. Begitulah, katanya singkat, lalu menambahkan, kalian berdua silakan menikmati waktu kalian. Dalam hati, Kang Jin-ho merasa ada nada yang sedikit aneh dari ucapan itu. Maksudnya apa itu? Pikirnya. Akhirnya ia memutuskan tidak memikirkannya terlalu jauh. Nanti kita malah mengganggu orang kerja, katanya sambil keluar dari lift. Kita lihat lantai ini saja. Setelah itu aku traktir makan enak. Yuri langsung tersenyum lebar. Boleh deh. Di lantai bawah gedung OTK Company, Yuri berjalan sambil sedikit manyun. Cih, aku juga penasaran sama kantinnya, katanya. Kang Jin-ho langsung menjawab, kalau ke sana sekarang, kita enggak bakal bisa makan dengan tenang. Nanti malah sibuk nyapa orang terus. Belum sempat Yuri membalas, tiba-tiba terdengar suara memanggil, hei, Kang Jin-ho. Yuri berhenti. Kenapa berhenti? Dari arah depan, Elia berjalan mendekat dengan senyum tipis. Seru ya main ke kampus, katanya, lalu menatap Yuri. Dan siapa yang di sebelahmu? Dia junior dari kampus, jawab Kang Jin-ho singkat. Elia mengangguk. Senang bertemu. Aku Elia Kim. Yuri juga langsung memperkenalkan diri. Halo, aku Shin Yuri. Sesaat suasana menjadi canggung. Elia bergumam pelan, Shin Yuri. Yuri pun ikut terkejut, Elia Kim. Keduanya saling menatap. Kamu yang katanya datang ke kampus bareng senior waktu liburan itu? Tanya Yuri. Elia membalas tanpa kalah cepat, dan kamu junior yang katanya sampai mengikuti Kang Jin-ho pulang. Di kejauhan, Oh Tayu hanya tersenyum tipis sambil berbisik pada Kang Jin-ho. Temanku, aku sudah tahu hari seperti ini pasti akan datang. Dalam hati, Kang Jin-ho mengeluh, kalau sudah tahu, harusnya kasih peringatan dulu. Beberapa saat kemudian, di wastafel, Kang Jin-ho mencuci tangannya sambil berpikir. Entah kenapa, sekarang rasanya seperti aku sedang berkencan dengan dua orang sekaligus. Tiba-tiba Oh Tayu muncul di belakangnya. Cepatlah ambil keputusan dan mengaku saja. Masalahnya sebenarnya apa? Katanya santai. Bukan begitu, jawab Kang Jin-ho. Aku memang belum mau menjalin hubungan sekarang. Aku sibuk kerja. Oh Tayu menatapnya serius. Berhenti cari alasan. Kau pikir orang pacaran karena punya waktu luang. Yang penting itu mengikuti kata hati. Kalau kau terus ragu karena takut menyakiti siapapun, kau enggak akan pernah sampai kemana-mana. Kang Jin-ho terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Kau benar, tapi enggak semudah itu. Lagi pula, kenapa aku harus dengar nasihat cinta dari orang yang jomblo sejak lahir? Kau punya kredibilitas. Oh Tayu langsung menjawab tanpa ragu, tentu. Kau tahu berapa banyak dating sim yang sudah kutamatkan. Di meja makan, suasana ternyata jauh lebih cair dari yang dibayangkan. Yuri bertanya, jadi kamu pernah kerja di Hong Kong? Elia mengangguk. Iya, aku pindah ke sini waktu cabang Golden Gate Korea didirikan. Wah, iri banget, kerja di Hong Kong itu impianku, kata Yuri. Kamu sudah pernah ke sana? Tanya Elia. Sudah beberapa kali sama orang tua. Saat itu Kang Jin-ho datang dan duduk. Kalian lagi ngobrolin apa? Kami cuma cerita-cerita saja, jawab Elia santai. Dalam hati, Kang Jin-ho merasa lega. Syukurlah suasana tidak canggung. Percakapan berlanjut ringan, membahas Jessica Oh, dunia kerja, sampai kerja keras ekstrim. Kerja 20 jam sehari selama 10 tahun, kata Kang Jin-ho. Elia tertawa kecil. Yang lebih menakutkan, itu bukan bercanda. Setelah makan selesai, Elia berkata, gimana kalau lanjut ngopi? Boleh, jawab Yuri antusias. Namun Kang Jin-ho tiba-tiba berdiri. Maaf, aku ada pekerjaan mendadak. Sepertinya harus pergi. Yuri langsung protes, loh, senior. Katanya hari ini kosong. Elia hanya tersenyum tipis. Kalau mendadak, pasti penting. Lain kali saja kita bertiga. Iya, lain kali, kata Kang Jin-ho cepat, lalu pergi. Malam harinya, di sebuah bar. Terima kasih sudah datang, kata seseorang. Kang Jin-ho duduk di depannya. Halo, senior. Orang itu adalah ketua Seosung Group, Im Jin Yang.
Aku menelepon karena terasa sepi minum sendirian, katanya pelan. Kang Jin Ho melirik gelas kosong di meja. Adikmu tadi datang, Jin Yang mengangguk. Sebagai kakak, aku sudah memaafkannya. Tapi sebagai ketua, aku tidak bisa. Suasana menjadi hening sejenak. Posisi ketua itu, membuat kesepian, lanjut Jin Yang. Aku iri padamu, kau punya orang yang bisa diajak minum dengan nyaman. Kang Jin Ho tersenyum tipis. Saya juga merasa begitu. Jin Yang kemudian menatapnya serius. Situasi politik sedang tidak stabil. Ronald sibuk menyelamatkan dirinya. Presiden Park sepertinya akan bergerak tanpa memikirkan dampaknya. Pedangnya diarahkan pada saya, tanya Kang Jin Ho tenang. Kudengar kau menyelidiki pas lagi. Tapi membongkar kebenaran saja tidak cukup untuk menjatuhkan presiden. Dalam hati, Kang Jin Ho berpikir, dia benar, ini bukan sekadar soal benar atau salah. Ini soal kekuasaan. Jin Yang melanjutkan, dari sudut pandang mereka, kau terlihat ragu-ragu. Mereka tahu kau bukan sekutu, tapi juga bukan musuh yang menyerang lebih dulu. Itu celah. Jadi mereka akan mencoba merangkul saya. Tanya Kang Jin Ho. Ya, kenapa tidak menjadikannya awal rekonsiliasi? Kalau perlu, aku bisa menjembatani. Kang Jin Ho menggeleng pelan. Saya mengerti maksud senior, tapi saya tidak berniat melakukannya. Jin Yang menatapnya tajam. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Bagus, jawab Kang Jin Ho tenang. Saya juga tidak berniat membiarkannya berakhir seperti ini. Jin Yang menghela napas. Ini akan berdampak pada bisnis kita. Lihat saja dukungan pemerintah pada mobil hidrogen. Kang Jin Ho tersenyum tipis. Selama kita tetap selangkah lebih maju, bukankah tidak masalah? Jin Yang mengernyit. Apa maksudmu? Kang Jin Ho menatap lurus ke depan. Bagaimana kalau kita bisa memecahkan masalah baterai sekunder mobil listrik? Jin Yang terkejut. Maksudmu, itu mungkin? Kang Jin Ho menjawab dengan tenang, namun penuh keyakinan. Sebentar lagi, itu pasti terjadi. Ia lalu menambahkan pelan. Jadi anggap saja pembicaraan tentang rekonsiliasi tadi, tidak pernah ada. 3 hari kemudian, untuk menegaskan arah masa depan mobil listrik, Profesor Kim Ho Min datang langsung ke OTK Company. Kang Jin Ho menjawab dengan tenang. Kami akan memberikan yang terbaik bagi yang terbaik. Untuk Profesor, dan juga seluruh tim peneliti. Di sampingnya, Park Sang-yeop menambahkan. Uang memang penting, tapi bagi saya, yang lebih penting adalah membuktikan bahwa seseorang yang fokus pada riset dan pengembangan bisa meraih kesuksesan yang jauh melampaui sekadar menjadi pengusaha atau investor. Profesor Kim Ho Min terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kedengarannya bagus, saya menantikan kerjasama ini, CEO Kang. Justru saya yang merasa terhormat, Direktur Riset, jawab Kang Jin Ho. Dalam hati, ia bergumam, fondasi untuk mempercepat masa depan akhirnya diletakkan. Beberapa saat kemudian, Kang Jin Ho bertemu Oh Hyun Ju di Golden Gate Korea dan membicarakan perkembangan bisnis mereka. Jin Ho menjelaskan bahwa perusahaannya sedang mempercepat ekspansi dengan merekrut direktur riset, membangun laboratorium, dan mengandalkan pendanaan dari dividen OTK Games. Meski Hyun Ju mengingatkan risiko besar dari langkah cepat tersebut, Jin Ho tetap yakin bahwa perubahan besar seperti mobil listrik dan otonom membuat waktu mereka terbatas untuk bergerak. Percakapan berubah serius ketika Hyun Ju mengungkap bahwa FSS akan menyelidiki transaksi antar perusahaan mereka, menambah tekanan dari berbagai lembaga. Jin Ho menyadari adanya koordinasi di balik tekanan tersebut, sekaligus menyebut tawaran damai dari Ketua Im Jin Yang melibatkan Presiden. Di tengah itu, intuisi Jin Ho mengarah pada kemungkinan kebangkrutan Hosung Savings Bank, membuatnya meminta Hyun Ju mengirimkan seluruh data terkait untuk dianalisis lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, di kantor OTK, Kang Jin Ho menjelaskan kepada Oh Tayu. Kebangkrutan Hosung Savings Bank, kita cari tahu penyebabnya. Oh Tayu mengerutkan dahi. Dari awal saja sudah terasa rumit. Bank tabungan itu beda, kan? Cuma beda tingkatannya saja, jawab Jin Ho. Oh, jadi aku enggak perlu paham detail. Kau tetap harus paham garis besarnya, kata Jin Ho. Mereka akan mengganti nama dari koperasi kredit jadi bank tabungan. Hah, kenapa diganti? Tanya Oh Tayu, supaya terdengar seperti bank biasa. Masalah kepercayaan publik. Oh, jadi semacam branding. Kurang lebih. Tiba-tiba, tok-tok, CEO Kang, ini Sang-won. Kang Jin Ho menoleh ke pintu, lalu berkata pelan. Sepertinya, untuk sisanya, kita dengar langsung dari ahlinya. Sang-won masuk ke ruangan dan langsung duduk setelah memberi salam singkat. Wajahnya serius saat mulai menjelaskan. Secara bertahap, permodalan mereka terlihat solid. Rasio bis dan cadangan juga tidak menunjukkan masalah, katanya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tapi ada satu hal yang agak janggal. Suku bunga deposito mereka lebih tinggi sekitar 0,3% dibanding bank tabungan lain. Kang Jin Ho langsung menangkap maksudnya. Kalau rata-rata 3%, itu berarti hampir 10% lebih tinggi. Itu bukan angka kecil. Di sampingnya, Oh Tayu mengangkat tangan santai. Aku enggak perlu tahu detailnya, kan? Sang-won mengungkap dugaan besar manipulasi keuangan, ratusan SPV mencurigakan, pinjaman besar tak jelas, serta kredit macet yang bunganya tetap dibayar untuk menutupi masalah pokok.
Ia juga menyoroti penerbitan obligasi subordinasi bernilai 280 miliar won yang dijual ke nasabah awam dengan iming-iming bunga tinggi, indikasi upaya mempercantik laporan keuangan. Total potensi masalah diperkirakan mencapai 2 triliun won, mengarah pada kebangkrutan yang hampir tak terhindarkan, meski sulit dibuktikan tanpa data internal. Menyadari keseriusan situasi, Kang Jin Ho memutuskan untuk membongkar kasus ini sendiri dan bahkan bersiap berdamai dengan Jin yang demi melangkah lebih jauh. Beberapa saat kemudian, di Hosung Savings Bank, Yuji, seorang pegawai bank yang tertekan karena kinerja rendah, didesak manajernya untuk menjual obligasi subordinasi tanpa penjelasan risiko, bahkan dengan ancaman pensiun dini. Saat melayani seorang nasabah lansia yang ingin memperpanjang deposito, Yuji awalnya ragu karena produk tersebut berisiko, namun tetap merekomendasikannya dengan iming-iming bunga tinggi. Meski nasabah sempat menolak karena trauma masa lalu, ia akhirnya tergoda dan setuju berinvestasi, sementara Yuji menyimpan kegelisahan karena merasa telah menyesatkan nasabah demi memenuhi target. Sementara itu, di ruang VIP Hosung Savings Bank, suasana terasa tegang namun terselubung formalitas. Petugas yang duduk di hadapan Kang Jin Ho menatap berkas di tangannya dengan ekspresi tak percaya, lalu berkata dengan hati-hati. Kami sudah meninjau permintaan Anda, dan terus terang kami cukup terkejut. Anda menyebut angka 200 miliar won sebagai deposit, benar? Kang Jin Ho menjawab dengan tenang, tanpa ragu sedikit pun. Benar, untuk sementara. Petugas itu menelan ludah, mencoba tetap profesional. Menempatkan dana sebesar itu sekaligus bisa menyulitkan manajemen kami, apakah itu berarti Anda berencana menambah lagi? Kang Jin Ho sedikit menyandarkan tubuhnya, lalu berkata dengan nada santai namun penuh tekanan tersembunyi. Saya dengar Anda juga baru menerbitkan obligasi subordinasi. Saya tertarik dengan itu juga. Ia berhenti sejenak, menatap lurus lawan bicaranya. Anda tentu paham kenapa saya memilih Hosung Savings Bank. Saya harap ini bisa menjadi awal hubungan yang baik. Di dalam hati, petugas itu tersenyum sinis. Oh, jadi ini akibat tekanan dari FSS ya, sampai CEO sebesar dia harus menunduk seperti ini. Tapi tidak berani menghadapi pihak yang lebih besar, jadi larinya ke sini. Ia kemudian berkata dengan nada lebih ramah. Baik, tentu saja, saya akan menyampaikan niat Anda ini dengan jelas kepada ayah mertua saya. Namun dalam benaknya, pikirannya jauh lebih tajam dan oportunis. Aku memang butuh dana tunai sekarang, 200 miliar cukup untuk menutup banyak lubang. Bahkan Kang Jin Ho pun ternyata tidak sehebat yang dikira orang-orang. Di sisi lain, Kang Jin Ho tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan apapun. Lalu ia berkata pelan, seolah hanya permintaan biasa. Saya masih perlu meninjau beberapa tambahan investasi yang akan saya tanamkan. Jadi, bisakah saya memperoleh data internal keuangan dan status pinjaman bank ini? Beberapa hari kemudian, di dalam gedung Blue House yang megah dan tertutup, Presiden sedang berbicara melalui telepon dengan nada tenang. Begitu ya, jadi itu yang kau yakini. Terima kasih sudah memberitahuku. Telepon pun ditutup. Ruangan kembali sunyi. Presiden itu bersandar perlahan, lalu bergumam dalam hatinya. Dia sendiri yang datang padaku, katanya ingin menitipkan dananya. Kupikir dia akan melawanku sampai akhir, tak kusangka dia memilih cara seperti ini. Ia tersenyum tipis. Kalau dipikir-pikir, ini hasil yang paling rasional. Apa untungnya bertarung? Pada akhirnya hanya akan ada pertumpahan darah. Sepertinya dia akhirnya sadar, rasanya seperti mencabut gigi busuk. Namun senyumnya menghilang perlahan. Meski begitu, aku tak berniat memaafkannya. Tapi karena dia datang membawa uang, kurasa aku bisa sedikit bermurah hati. Ia lalu berkata pelan, seolah sudah mengambil keputusan. Pertama-tama, hentikan dulu investasi VSS. Sementara itu percakapan di OTK Company, terungkap bahwa Hosung Savings Bank menyalurkan sekitar 5 triliun won ke Special Purpose Vehicles yang banyak dipimpin keluarga Min, dengan dana diduga dialihkan ke proyek luar negeri yang gagal tanpa pengembalian dan jatuh tempo terus diperpanjang. Laporan keuangan dicurigai dimanipulasi untuk menutupi penurunan rasio BIS, sementara potensi kerugian diperkirakan bisa mencapai lebih dari 3 triliun won, angka yang mengejutkan dan mengarah kuat pada kebangkrutan, hingga akhirnya berita mulai menyebar luas dan menguatkan keyakinan Kang Jin Ho. Beberapa saat kemudian, ia sudah berada di depan awak media dalam konferensi pers. Dengan wajah tenang, ia berkata, kabar bahwa kami akan melakukan deposito ratusan miliar won tidak benar. Para wartawan langsung riuh. Kami memang meminta dokumen sebagai bagian dari evaluasi investasi. Namun hasil peninjauan menunjukkan adanya dugaan rekening fiktif dan kredit bermasalah dalam skala besar. Apa maksud Anda? Tanya wartawan. Skala pastinya belum bisa dipastikan. Tapi kami memperkirakan jumlahnya sangat besar. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan tegas. Karena itu, OTK Company memutuskan menangguhkan seluruh transaksi dengan Hosung Savings Bank tanpa batas waktu. Suasana langsung memanas. Kalau itu benar, bukankah nasabah dalam bahaya? Kang Jin Ho menatap lurus ke depan. Jika Anda memiliki simpanan lebih dari 50 juta won di bank tersebut, saya sangat menyarankan untuk segera menarik dana yang melebihi batas itu.
Sesuai Undang-Undang Perlindungan Depositor, hanya maksimal 50 juta won per orang yang dijamin. Selebihnya, tidak. Panik pun meledak. Berita menyebar seperti api. Ayah, tadi ayah bilang simpan uang di bank apa? Cepat tarik semuanya. Nasabah berbondong-bondong menuju bank. Saya mau tutup rekening. Tarik uang saya sekarang. Petugas kewalahan. Mohon tenang. Ambil nomor antrean. Uang saya kembalikan. Dasar penipu. Kericuhan tak terhindarkan. Di tempat lain, seseorang menatap berita itu dengan wajah gelap. Tangannya mengepal. Dalam hatinya, ia bergumam dengan penuh amarah. Aku sudah berniat bermain baik-baik. Dan dia malah menusukku dari belakang. Tatapannya semakin dingin. Sekarang dia sudah memberi alasan pada ayah mertuaku untuk turun tangan. Ia tersenyum tipis, namun penuh ancaman. Berarti, dia siap untuk dihancurkan. 1 jam setelah pernyataan Kang Jin Ho mengguncang publik, situasi berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan siapapun. Pengumuman resmi keluar. Seluruh cabang Hosung Savings Bank dihentikan operasionalnya. Tak lama kemudian, dengan alasan situasi darurat yang mengancam stabilitas pasar keuangan, pemerintah segera menggelar rapat kabinet darurat di bawah arahan langsung Presiden Park Shin-yong. Di hadapan kamera dan media nasional, Presiden berbicara dengan nada tegas. Informasi palsu yang tidak berdasar telah menyebabkan penutupan sebuah bank tabungan yang sepenuhnya sehat. Ini adalah tindakan pidana serius yang tidak bisa ditoleransi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan tekanan yang jelas terasa. Dampaknya pada akhirnya merugikan rakyat biasa. Terkait penyebaran rumor yang merusak stabilitas finansial dan mengacaukan pasar, kami akan merespons dengan tegas menggunakan kewenangan negara dan menuntut pertanggungjawaban hukum sepenuhnya. Media langsung menyambar pernyataan itu. Partai Nasional Korea ikut turun tangan, seolah sudah menunggu momen ini, lapor seorang penyiar. Ketua partai tampil di layar, berbicara lantang. Kang Jin Ho, tanpa bukti, secara sengaja memicu kepanikan publik dan menyebabkan bangkran. Ini adalah contoh klasik spekulasi pasar demi keuntungan pribadi. Ia harus segera ditangkap, keuntungan ilegalnya disita, dan dijatuhi hukuman. Di sisi lain, opini publik mulai terbelah, dan sebagian besar berubah menjadi amarah. Seorang pria tua diwawancarai media, wajahnya penuh emosi. Dia penipu kejam, siapapun yang percaya padanya pasti tidak waras. Ia menggeleng keras. Kalau presiden dan para politisi bilang semuanya baik-baik saja, bukankah kita harus percaya pada pemimpin negara? Aku benar-benar tidak mengerti pola pikir orang-orang. Tak lama kemudian, tuduhan resmi pun dilayangkan. Demi melindungi aset nasabah dan mengingat keseriusan situasi ini, kami telah melaporkan CEO OTK Company, Kang Jin Ho, atas dugaan menyebarkan informasi palsu yang mengganggu operasional bisnis. Sementara itu, di parkiran Kejaksaan Agung, Kang Jin Ho menerima telepon dari ibunya yang sangat khawatir ia akan ditangkap, namun ia menenangkannya bahwa situasinya hanya pemeriksaan. Di dalam mobil bersama Oh Tae-yu, ia tetap santai meski ditanya soal tidak menggunakan pengacara. Sementara itu, di luar sudah berkumpul massa yang melakukan demonstrasi dan meneriakinya sebagai penipu. Meski diperlakukan seperti penjahat besar, Kang Jin Ho tetap tenang dan bahkan menanggapi situasi dengan santai saat hendak keluar menghadapi kerumunan. Ia membuka pintu mobil. Baiklah, aku pergi dulu. Saat berjalan melewati kerumunan, teriakan makin keras. Dalam hatinya, Kang Jin Ho bergumam. Aku paham kenapa mereka marah. Kalau bank tempatku menyimpan uang tiba-tiba tutup karena ucapan seseorang, aku juga akan marah. Situasi ini, memang sengaja dibentuk. Bisa saja diungkap perlahan, tapi aku tidak menyesal. Kalau harus menanggung semua kritik demi membongkar ini, tidak apa-apa. Di depan kamera dan wartawan, ia berhenti. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan. Teriakan langsung menyambut. Dasar sampah. Tangkap dia. Seorang wartawan maju. Apakah Anda merasa bersalah kepada para korban? Setidaknya, apakah Anda akan meminta maaf? Kang Jin Ho menatap lurus. Mengapa saya harus meminta maaf? Suasana langsung hening. Saya tentu merasa prihatin terhadap mereka yang mengalami kerugian. Namun tanggung jawab ada pada eksekutif Hosung Savings Bank yang menyembunyikan kebangkrutan melalui manipulasi akuntansi, dan pada otoritas pengawas yang gagal menjalankan tugasnya. Merekalah yang seharusnya meminta maaf. Beberapa saat kemudian, di ruang interogasi 4. Anda Kang Jin Ho? Benar, silakan duduk. Kang Jin Ho duduk dengan santai. Dalam hatinya, aneh, karena pernah ke sini sebelumnya, malah terasa tenang. Tiba-tiba seorang jaksa membentak. Hei, jangan menyilangkan kaki. Tidak sopan di depan jaksa. Kang Jin Ho menoleh santai. Memangnya ada undang-undang yang melarang saya menyilangkan kaki? Apa, Anda tahu asas praduga tak bersalah, kan? Saya bukan kriminal, bukan tersangka, hanya warga yang diminta keterangan. Saya datang di tengah jadwal padat. Menuntut lebih dari itu, rasanya berlebihan. Jaksa itu naik pitam. Tidak masuk akal. Rekannya langsung menengahi. Cukup, saya yang tangani. Silakan duduk. Ia menoleh ke Kang Jin Ho dengan nada lebih tenang. Tuan Kang, silakan menjawab dengan posisi yang Anda anggap nyaman. Kang Jin Ho mengangguk. Baik, mungkin tadi terlihat arogan.
saya akan lebih santai. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita masuk ke inti. Jaksa itu mulai mencatat. Mengapa Anda membuat pernyataan tentang kredit bermasalah? Saat menganalisis dokumen untuk kemungkinan investasi, saya menemukan indikasi penyembunyian kebangkrutan melalui manipulasi akuntansi. Apakah Anda punya bukti konkret? Dana keluar lebih besar dari dana masuk. Jika tidak ada selisih dalam laporan, maka manipulasi adalah satu-satunya penjelasan logis. Jadi, hanya kecurigaan yang rasional. Jaksa itu mencatat. Baik, apakah Anda menyadari pernyataan Anda bisa memicu Bang Ran? Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam. Pertanyaan standar, biasanya orang akan menghindar. Namun kali ini ia tidak menghindar. Saya menyadarinya. Jaksa itu menatap tajam. Meski tahu, Anda tetap mengatakannya. Kang Jin Ho menjawab tanpa ragu. Benar, dalam hatinya, tidak ada alasan untuk lari. Kang Jin Ho menatap lurus ke arah jaksa, lalu berkata dengan suara tegas tanpa ragu sedikitpun. Bank itu memang akan bangkrut. Mereka tidak akan mampu mengembalikan seluruh uang nasabah. Ruangan menjadi hening. Ia melanjutkan, bahkan dalam kondisi seperti ini, mereka masih menjual obligasi subordinasi kepada nasabah. Lebih baik semuanya meledak sekarang, sebelum kerugiannya semakin besar. Jaksa itu menatapnya tajam. Jika ini ternyata informasi palsu, Anda akan dihukum. Kang Jin Ho mengangguk pelan. Jika saya menyebarkan rumor palsu dan menyebabkan bank yang sehat dihentikan operasinya, tentu saya pantas dihukum. Saya siap menanggungnya. Ia berhenti sejenak, lalu menatap balik dengan lebih dalam. Tapi, bagaimana jika saya benar? Dalam hati Kang Jin Ho bergumam. Orang yang mengambil uang rakyat dan menyalurkannya sebagai kredit bermasalah. Orang yang memanipulasi pembukuan untuk menutupinya. Dan mereka yang tahu segalanya tapi pura-pura tidak melihat, sambil menerima keuntungan di balik layar. Tak satu pun dari mereka akan lolos dari tanggung jawab. Termasuk Presiden Park Shin-yong. Interogasi pun berakhir. Kang Jin Ho berjalan keluar menyusuri koridor dengan langkah tenang. Namun tiba-tiba, permisi, Tuan Kang Jin Ho. Ia menoleh. Jaksa yang tadi menanyainya berdiri di belakang. Masih ada yang perlu diselidiki. Jaksa itu menggeleng. Bukan itu, saya hanya ingin bertanya sesuatu. Ia tampak ragu, lalu berkata pelan. Saya baru saja menjual rumah, uangnya saya simpan di Hosung Savings Bank, 170 juta won. Ia menatap Kang Jin Ho dengan cemas. Kalau sesuatu terjadi, menurut Anda, berapa yang bisa saya dapat kembali? Dalam hati Kang Jin Ho bergumam. Jadi itu sebabnya dia terus menatapku tadi, dia juga salah satu korban. Kang Jin Ho menjawab dengan jujur. Seperti yang Anda tahu, dalam skenario terburuk, simpanan hingga 50 juta won dijamin. Ia berhenti sejenak. Sisa 120 juta won, berdoalah agar saya salah. Jaksa itu terdiam, kepalanya tertunduk. Beberapa saat kemudian, berita tentang Kang Jin Ho kembali menyebar luas. Di kantor, Oh Tayu melihat layar ponsel sambil tersenyum tipis. Screenshot ini bagus banget, harusnya aku cetak buat kenang-kenangan. Kang Jin Ho menghela napas. Tekad mulia yang kumiliki mulai goyah. Tekad apa? Tanya Oh Tayu. Ya, begitulah. Oh Tayu menyandarkan tubuhnya. Santai saja, mereka juga pasti sedang merasakan sakitnya proses penciptaan. Tiba-tiba pintu terbuka. Jin Ho, aku datang. Kau belum makan, kan? Sang Yop masuk sambil membawa makanan. Iya, ayo makan sambil nonton TV. Televisi dinyalakan. Layar menampilkan ulang cuplikan Kang Jin Ho saat konferensi pers. Oh Tayu tertawa kecil. Wah, mau ditonton berapa kali pun ini tetap adegan legendaris. Namun berita yang muncul terus menyudutkan Kang Jin Ho. Kenapa dia bereaksi berlebihan begitu? Tanya Oh Tayu, menunjuk layar. Kang Jin Ho menjawab singkat. Kantor pusat Hosung ada di daerah basis kekuasaan pemiliknya. Sang Yop menambahkan, dan dia juga kandidat potensial presiden, mungkin ingin menaikkan popularitas lewat kasus ini. Bagaimana kalau bank itu benar-benar runtuh? Kang Jin Ho menjawab, mereka tidak bodoh, mungkin mereka mengira aku hanya membesar-besarkan situasi. Sang Yop mengangguk pelan, memang, tidak ada perusahaan yang sepenuhnya bersih. Mereka mungkin pikir ini masih bisa dikendalikan. Ia menatap layar, sulit membayangkan bank tabungan kecil punya kerugian sampai triliunan. Kang Jin Ho berkata pelan, mungkin bahkan Presiden Park sendiri tidak tahu. Kalau tahu, dia pasti sudah memperingatkan mereka. Kalau mereka tidak segera sadar, nanti akan jauh lebih sulit dikendalikan. Di sisi lain, Presiden Park Shin-yong duduk kaku menatap layar. Dalam hatinya bergumam, 3 triliun, bukan 30 miliar, bukan 300 miliar, tapi 3 triliun. Kalau termasuk yang belum tercatat, bisa sampai 3,6 triliun. Tangannya sedikit gemetar. Di televisi, sebuah acara debat sedang berlangsung. Seorang politisi Partai Nasional Korea menyatakan bahwa runtuhnya bank bukan penyebab Bang Ran, melainkan sebaliknya, kepanikan nasabah yang menarik uanglah yang menyebabkan bank runtuh. Saat ditanya apakah ia menyalahkan nasabah, ia menyindir warga yang panik sebagai lemming, namun segera panik dan meminta agar ucapannya dipotong.
Host kemudian menegaskan bahwa acara tersebut sedang disiarkan langsung, membuat suasana menjadi canggung. Presiden Park Shin-yoon terdiam menyaksikan siaran berita khusus yang mengungkap potensi kebangkrutan Hosung Saving Bank. Liputan tersebut menyoroti risiko obligasi subordinasi yang tidak dilindungi negara, serta praktik penjualan produk berisiko tinggi hingga menjelang penutupan bank. Terungkap pula bahwa saat nasabah biasa kesulitan menarik dana, ratusan penarikan justru dilakukan oleh kalangan VIP seperti politisi, pejabat, dan tokoh berpengaruh. Situasi semakin memanas ketika nama-nama tokoh publik yang sebelumnya mengkritik Kang Jin-ho ternyata ikut menarik dana mereka lebih dulu. Media menuding adanya kemunafikan dan ketidakadilan, bahkan menyebut kemungkinan bahwa VIP akan diprioritaskan dalam penggantian dana jika bank bangkrut. Hal ini berpotensi membebankan kerugian besar pada rakyat biasa, membuat Presiden Park mulai merasakan tekanan politik yang serius meskipun selama ini ia berhasil melewati berbagai krisis. Tak lama kemudian, Ketua FSS, Cha Yang-ho, muncul dalam konferensi pers. Investigasi telah mengungkap manipulasi pembukuan dalam skala besar. Rasio BIS berada di minus 53%. Suasana langsung gempar. Itu berarti bank ini secara efektif mengalami kerugian total modal. Untuk sementara, operasional tidak dapat dilanjutkan. Para wartawan langsung ricuh. Apa? Kenapa audit sebelumnya tidak menemukan ini? Bagaimana bisa sebesar ini? Di tempat lain, seseorang melempar botol ke dinding dengan marah. Penangguhan operasional. Apa maksudnya ini? Di depan Hosung Saving Bank, ratusan orang berkumpul. Pintu tertutup rapat. Kenapa tutup? Ini bukan hari libur. Apa yang terjadi? Di sisi lain seorang wanita tua mengetuk pintu seorang karyawan bank. Enji, ini aku. Tolong buka. Suaranya bergetar. Itu seluruh tabungan hidup kami. Tanpa uang itu, kami akan mati. Enji. Di dalam, Enji hanya meringkuk di bawah selimut, tubuhnya gemetar. Air mata mengalir tanpa henti. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Manajer bilang bank tidak akan bangkrut. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Sementara itu, Presiden kembali menatap layar dengan tatapan kosong. Dalam hatinya, satu pertanyaan muncul. Sejak awal, apakah dia sudah tahu semuanya akan berakhir seperti ini? Nama itu kembali terngiang di pikirannya. Kang Jin-ho. Sementara itu, para pendemo dan korban kembali memadati area sekitar bank. Seorang pria berteriak dengan emosi. Kami tidak peduli presiden atau siapapun. Harus ada yang bertanggung jawab dan keluar memberi penjelasan. Yang lain ikut menyahut, kalau begini terus, semua bank tabungan lain juga bikin kami was-was. Tutup saja rekeningku. Para petugas berusaha menenangkan situasi. Para nasabah, mohon tunggu hingga jatuh tempo sekitar 1 bulan lagi. Namun masa tidak mau mendengar. Setelah lihat berita, mana mungkin kami bisa percaya lagi. Semua bank tabungan sekarang terasa tidak aman. Petugas hanya bisa berkata, tolong perhatikan wawancara Kang Jin-ho. Di layar televisi, berita menampilkan sesuatu yang mengejutkan. Kang Jin-ho diketahui menyimpan masing-masing 100 juta won di 10 bank tabungan yang dinilai aman. Foto dirinya yang memegang kartu rekening tersebar luas. Sementara itu di media, serangkaian skandal politik dan keuangan mengguncang publik, mulai dari pemecatan anggota parlemen, penyelidikan pejabat dekat presiden, hingga dugaan korupsi besar di Hosung Saving Bank yang memicu krisis. Tingkat kepuasan Presiden Park Shin-yoon pun anjlok hingga 22%. Dalam pidato televisinya, ia berjanji akan menghukum semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu dan meminta Majelis Nasional fokus pada bantuan korban. Namun, langkah tersebut dinilai sebagai upaya mengalihkan tanggung jawab. Di balik layar, Kang Jin-ho dan timnya tampak memainkan peran strategis, termasuk menghentikan program subsidi kendaraan hidrogen demi mengalihkan dana untuk menutup krisis bank. Di tengah situasi itu, OTK Company menyumbang 10 miliar won, memicu gelombang donasi publik hingga mencapai 543 miliar won dan membantu meredakan ketegangan sosial. Fokus masyarakat pun beralih dari konflik politik ke pemulihan korban, meski banyak lansia tetap menderita akibat dampak krisis. Citra Presiden Park tetap terpuruk meski ia meningkatkan donasinya menjadi 50 juta won. Sementara itu, Kang Jin-ho terus bergerak di balik layar untuk menyelesaikan semuanya, termasuk memanfaatkan opini publik, hingga akhirnya kontroversi besar perlahan mereda meski meninggalkan luka mendalam. Beberapa hari kemudian, di kantor Golden Gate, Kang Jin-ho menjelaskan bahwa ia hanya mengusik kejanggalan kondisi keuangan yang tampak terlalu sehat, yang ternyata membuka skandal besar obligasi dan krisis bank. Oh Yun-ju mengungkap dampak tragisnya, termasuk seorang pegawai yang mencoba bunuh diri karena merasa bersalah, sementara para eksekutif kemungkinan hanya menerima hukuman ringan, menyoroti lemahnya penegakan hukum finansial. Meski begitu, tindakan cepat Jin-ho dianggap mencegah kerugian yang lebih besar dan mempercepat terbongkarnya keterlibatan pejabat tinggi, yang kini melemahkan kekuasaan presiden hingga memasuki fase bebek lumpuh. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu. Elia masuk bersama Harry sambil membawa kopi. Aku bawa kopi, Jessica. Jin-ho, kamu juga di sini. Ya, kami baru saja selesai pembahasan yang cukup rumit, jawab Jin-ho. Oh Taeyu menatap Harry.
Bukannya kamu sekarang kerja di perusahaan kita? Kenapa ada di sini? Harry tersenyum santai. Kebetulan ketemu, jadi mampir sebentar. Aku balik dulu ya, bos. Jinho menahan. Karena sudah di sini, bagaimana kalau istirahat sebentar? Dalam hati, Harry bergumam. Perasaan ini, dia benar-benar menyukai Elia. Yunju menatap Elia dengan khawatir. Kalau kamu tidak enak badan, sebaiknya istirahat. Aku tidak apa-apa, jawab Elia. Kang Jinho langsung menatapnya serius. Kamu sakit di bagian mana? Ini tidak bisa dianggap sepele. Cepat pulang dan ke rumah sakit. Kalau terus dipaksakan, bisa berdampak ke orang lain juga. Ia lalu berkata tegas, Harry, tolong antar Elia ke rumah sakit. Ah, baik, jawab Harry. Elia mengangguk. Kami pergi dulu. Sampai jumpa. Aku pastikan dia sampai dengan aman, tambah Harry. Setelah mereka pergi, Taeyu berkata, kami juga mau pergi, Kak. Di perjalanan keluar, Taeyu berjalan di samping Jinho sambil berkata, kalau kamu melihat sesuatu dalam ramalanmu, kamu langsung bertindak. Tapi kalau tidak melihat apa-apa, kamu malah ragu dan menunda. Jinho meliriknya. Aku seperti itu. Taeyu tersenyum tipis. Kamu tidak benar-benar hidup berdasarkan ramalan. Kamu hanya memilih apa yang diinginkan hatimu. Ia melanjutkan dengan nada santai. Seperti di game, kalau salah pilih, karakter yang punya perasaan bisa langsung hilang dari cerita. Ia berhenti sejenak, lalu berkata tegas. Jadi sekarang, apa yang kamu lakukan? Cepat kejar dia, bodoh. Tanpa ragu lagi, Kang Jinho langsung berlari. Harry, tunggu sebentar. Harry menoleh. Ada apa? Jinho berkata singkat. Aku yang akan mengantar Elia. Kamu kembali saja. Harry sedikit ragu. Sebentar lagi macet. Kamu juga pasti lelah. Kamu juga sibuk, Harry, jawab Jinho tenang. Masih ada satu kopi tadi, minumlah itu dan pulang pelan-pelan. Harry akhirnya mengangguk. Kuncinya di kursi pengemudi. Kang Jinho langsung masuk ke mobil. Elia tampak terkejut. Jinho, bukannya kamu masih banyak pekerjaan? Jinho duduk di kursi pengemudi, lalu menatap ke depan. Perusahaan tetap berjalan, meskipun tanpa aku. Di dalam mobil, suasana terasa tenang. Kang Jinho melirik sekilas ke arah Elia. Kalau kamu sakit, kamu seharusnya istirahat. Elia tersenyum kecil, menatap keluar jendela. Korea memang dingin sekali ya, bagaimana kalau kita kembali saja ke hotelku? Minum obat, nanti pasti lebih baik. Jinho menggeleng ringan. Jangan bilang kamu cuma takut disuntik. Elia tertawa pelan. Aku sebenarnya, hampir tidak pernah disuntik. Bagaimanapun juga, kamu tetap harus ke rumah sakit, jawab Jinho tegas. Mobil kembali hening beberapa detik. Lalu tiba-tiba Elia berkata santai. Junior kamu yang waktu itu, cukup imut. Jinho sedikit mengernyit. Junior, maksudmu Yuri? Elia mengangguk. Iya, aku bisa mengerti kenapa kamu menyukainya. Jinho menoleh cepat. Menurutmu aku menyukai Yuri? Elia mengangkat bahu kecil. Kalau begitu, kamu tidak menyukainya. Jinho terdiam. Kata-katanya tertahan. Pikirannya kosong sejenak, seperti sedang mencari jawaban yang selama ini ia hindari. Tiba-tiba, ciit, ia menginjak rem mendadak. Mobil berhenti di pinggir jalan. Dalam keheningan itu, Jinho menatap lurus ke depan, lalu perlahan berkata, aku menyukaimu, Elia. Kalimat itu akhirnya terucap. Bukan karena rencana, bukan karena strategi. Wajah Elia tiba-tiba memerah. Ia menatap Kang Jinho dengan mata sedikit melebar. Hah? Sejak kapan? Tanyanya. Kang Jinho menjawab dengan tenang, sepertinya sejak pertama kali aku melihatmu. Elia terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, kalau begitu, kenapa baru mengatakannya sekarang? Kang Jinho menarik napas pelan. Maaf, seharusnya aku mengatakannya lebih cepat. Aku tidak membuatmu menunggu terlalu lama, kan? Elia tersenyum tipis. Memang sudah cukup lama sih, tapi sekarang setelah akhirnya kamu mengatakannya, entah kenapa rasanya semuanya jadi lebih baik. Kang Jinho ikut tersenyum kecil. Rasanya memang lebih baik, tapi kamu tetap harus disuntik. Mendengar itu, Elia langsung terdiam. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di hotel. Masuklah, kata Elia. Kang Jinho melihat sekeliling, lalu bertanya, apa menginap di hotel tidak masalah buatmu? Elia menjawab santai, nyaman kok, tidak ada yang perlu kupikirkan. Kadang aku juga makan bersama Jessica dan Harry. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, Harry juga menginap di hotel yang sama, jadi dia sering bertemu dengannya. Elia kemudian berkata, aku mau mandi sebentar, jadi kamu duduk dulu di sini. Aku berkeringat, jadi rasanya lengket. Oke, jawab Kang Jinho. Ia pun duduk dan menunggu sambil menonton televisi, namun wajahnya terlihat gelisah. Dalam hatinya ia bergumam, sekarang kupikir-pikir, bukankah situasi ini agak aneh? Tak lama kemudian, Elia keluar. Maaf menunggu lama ya, katanya. Lalu ia melihat ekspresi Kang Jinho dan bertanya, kenapa? Kang Jinho menatapnya sejenak, lalu berkata, rambutmu sudah panjang ya? Elia menjawab ringan, bukannya aku pernah bilang mau memanjangkannya. Tiba-tiba, handuk Elia terlepas.
Kang Jinho langsung terkejut. Elia yang masih mengenakan celana pendek menatapnya bingung. Ada apa? Tidak apa-apa, jawab Kang Jinho cepat, berusaha mengalihkan pandangan. Elia menatapnya sedikit curiga. Kamu tidak sedang memikirkan hal aneh, kan? Lalu ia tersenyum tipis. Ya sudah, kalau Jinho sih tidak masalah. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, bisa melihat masa depan memang kemampuan yang luar biasa, tapi itu tidak menentukan hidupku. Tiba-tiba, Elia tanpa sengaja menginjak handuk yang terlepas itu. Kakinya terpeleset, tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan ia jatuh ke depan, langsung ke dada Kang Jinho. Sejenak waktu seperti berhenti. Dalam hatinya, Kang Jinho bergumam, dalam investasi, hasil adalah segalanya, tapi hidup tidak seperti itu. Hidup bukan sesuatu yang tiba-tiba menghasilkan jawaban di satu momen. Ia terbentuk dari proses yang terus menumpuk hari demi hari. Sekalipun aku bisa melihat pasangan takdirku melalui kemampuan itu, apakah itu berarti aku harus memilihnya? Jika perasaan tidak ikut serta, untuk apa? Ini adalah pilihanku sendiri. Di tengah keheningan itu, jarak di antara mereka menghilang. Malam itu pun berlalu dengan perasaan yang semakin jelas satu sama lain. Beberapa saat kemudian, di kamar tidur, Elia berkata pelan, kalau dipikir-pikir, ini cukup luar biasa. Kang Jinho menoleh. Apa maksudmu? Elia tersenyum kecil. Fakta bahwa aku akhirnya bekerja di Korea, startup, Blackfest, pemilu presiden Amerika, banyak hal menarik yang kita alami bersama, Jinho. Ia terdiam sejenak. Kadang aku sendiri masih tidak percaya. Kang Jinho tersenyum tipis. Setelah keluar dari militer, yang kupikirkan cuma mencari kerja setelah lulus, tapi entah bagaimana aku malah jadi CEO. Elia menatapnya hangat. Kalau saat itu aku hanya mendapat pekerjaan biasa, mungkin kita tidak akan pernah bertemu satu sama lain. Setelah keluar dari kamar Elia, Kang Jinho berjalan perlahan di lorong hotel. Dalam hatinya ia bergumam, aku senang akhirnya bisa berpacaran dengan Elia, tapi ada 3 orang yang membuatku khawatir. Pertama, Yuri, aku harus berbicara dengannya secara perlahan dan hati-hati. Lalu Harry, aku pasti akan sering bertemu dengannya di kantor. Dan yang paling canggung, tentu saja Kak Yunju. Saat ia membuka pintu untuk keluar, tiba-tiba ia berhadapan langsung dengan Oh Yunju. Situasi canggung pun tak terhindarkan. Kau masih di sini? Tanya Yunju santai. Bagaimana kondisi Elia? Kang Jinho menjawab setenang mungkin, dia sudah minum obat dan tertidur. Syukurlah demamnya sudah turun. Obatnya bekerja dengan baik. Kalau begitu aku pulang dulu. Ia baru saja hendak pergi ketika Yunju berkata dari belakang, tunggu sebentar. Kang Jinho berhenti. Yang di lehermu itu, bekas lipstik, kan? Refleks, Kang Jinho langsung menutup lehernya. Yunju tersenyum tipis. Aku cuma bercanda. Dalam hati, Kang Jinho bergumam, aku terpancing. Beberapa saat kemudian, setelah berbicara lebih jauh, Yunju berkata, jadi kalian benar-benar pacaran? Benar, kira-kira begitu, jawab Kang Jinho. Yunju menatapnya serius. Sekadar mengingatkan, kalau sampai Elia menangis karena dirimu, kau bakal mati. Baik, jawab Kang Jinho tanpa ragu. Untuk segera membereskan satu masalah lagi, Kang Jinho mengundang Harry ke rumah Oh Taeyu. Di sana, Oh Taeyu berkata santai, aku bakal menunggu di lantai 1. Kalau situasinya terlihat buruk, aku masuk. Kalau kalian berdua berkelahi, kau pasti kalah. Kang Jinho menatapnya. Memangnya aku kelihatan kayak orang yang gampang kalah? Hobi Harry itu boxing. Oh, benarkah? Jawab Kang Jinho. Dalam hati ia bergumam, kalau begitu ceritanya beda. Beberapa saat kemudian, mereka duduk dan mulai minum. Harry membuka pembicaraan, ada masalah apa? Hari ini bukan soal pekerjaan, jawab Kang Jinho. Kalau begitu, Kang Jinho menatapnya langsung. Begini, aku memutuskan untuk mulai berpacaran dengannya. Harry terdiam sejenak, lalu berkata, begitu ya. Aku sudah menduganya. Selamat. Kang Jinho sedikit terkejut. Kau serius? Tentu saja, kupikir, kau juga menyukainya, Harry. Akan lebih baik kalau kita jujur demi kerjasama ke depannya. Harry tersenyum tipis. Jadi kau sudah tahu. Ia menghela napas. Sejujurnya, dia wanita paling cantik yang pernah kulihat. Kalau dipikir-pikir, mungkin aku datang ke Korea karena dia. Karena aku ingin tetap sedekat mungkin dengan Jessica. Kang Jinho mengernyit. Jessica, bukan Elia. Harry langsung mengangkat alis. Elia, tunggu, jangan bilang kau pikir aku menyukai Elia. Tiba-tiba pintu terbuka. Oh Taeyu masuk dengan santai. Temanku, aku datang. Kau masih hidup. Ia lalu menunjuk Kang Jinho. Aku mewakili temanku untuk bilang, lepaskan Elia selagi kami masih bersikap baik. Hei, bukan begitu, kata Kang Jinho cepat. Setelah semuanya dijelaskan, Taeyu langsung membelalak. Apa, kau suka sama kakakku? Ia menatap Harry. Makanya kau sering terlihat di sekitar gedung Golden Gate, bahkan saat enggak ada pekerjaan. Ia melanjutkan, dulu waktu kuliah, kakakku sering kesal karena banyak pria mengikuti dia sambil bilang mereka menyukainya. Harry tersenyum kecil. Seperti yang kuduga, Jessica memang sudah populer sejak dulu.
Taeyu mengangguk. Tapi kau beda dari mereka. Dengan wajah seperti aktor Hollywood, kekayaanmu, dan fakta bahwa kau 7 tahun lebih muda, mungkin masih bisa dipertimbangkan. Kang Jin-ho menatapnya heran. Kau ini sedang menghakimi atau apa? Tenang saja, jawab Taeyu santai. Kami akan membantumu, benarkah? Tanya Harry. Kebetulan aku ahli dalam urusan kencan. Terima kasih, aku percaya padamu, kalian berdua, kata Harry. Dalam hati, Kang Jin-ho bergumam, lebih baik dirahasiakan saja, semua ilmu pacaran Taeyu itu berasal dari game. Keesokan harinya di OTK Company, Elia datang sambil tersenyum cerah. Hei, Jin-ho, lagi ngapain? Sapanya. Kang Jin-ho menoleh. Selamat datang, Elia. Elia mengangkat kantong yang dibawanya. Aku bawain kopi sama sedikit makanan. Kang Jin-ho sedikit heran. Kamu nggak apa-apa ke sini? Bukannya lagi kerja? Elia menjawab santai, secara resmi aku masih tugas di luar. Lagi pula, OTK Company itu kan VIP Golden Gate. Ia lalu menambahkan, pas kesini tadi aku lihat banyak bunga bermekaran di depan kantor. Sepertinya musim semi sudah datang, kata Kang Jin-ho. Elia tersenyum. Aku harap Jessica mau sesekali keluar menikmati pemandangan, bukannya terus-terusan di kantor. Gimana kalau kita pergi lihat bunga sakura bareng? Ide bagus, jawab Kang Jin-ho. Lalu ia menambahkan, ngomong-ngomong soal pergi bareng, kayaknya Harry lagi suka seseorang, atau mungkin tidak. Elia langsung menatapnya. Kamu baru sadar, dia jelas-jelas jatuh hati sama Jessica. Kelihatan banget, kakak Yunju juga tahu. Tanya Kang Jin-ho, kurasa Jessica sendiri tidak sadar. Dia cuma peduli pekerjaan, jawab Elia. Ah ya, sebentar lagi ada meeting soal investasi startup. Mau ikut? Tanya Kang Jin-ho. Aku juga. Elia tersenyum. Seperti waktu pertama kita bertemu, aku juga butuh saran hukum. Boleh, ayo pergi bareng, kata Elia. Jadi ingat masa lalu ya. Kalau dipikir-pikir, dari dulu nalurimu memang tajam, Jin-ho. Mendengar itu, wajah Kang Jin-ho sedikit memerah. Elia langsung menggoda, Jin-ho, itu bukan ekspresi yang pantas di tempat kerja. Loh, ini kan perusahaanku sendiri. Harusnya nggak masalah, balasnya. Kamu mau ambil keputusan penting, jadi tahan dulu, ujar Elia santai. Beberapa saat kemudian, Sangyop memperkenalkan 3 mahasiswa Universitas Korea yang mengembangkan aplikasi ride-sharing bernama Full Reading. Mereka menjelaskan bahwa layanan ini mirip Uber, namun memanfaatkan celah regulasi terkait jam berangkat kerja yang kini lebih fleksibel. Meski konsep serupa pernah gagal karena penolakan industri taksi, mereka yakin perubahan dalam ekonomi berbagi dan perkembangan teknologi akan membuka peluang baru. Kang Jin-ho melihat potensi besar dari ide tersebut dan menilai proyek ini layak untuk diinvestasikan. Ia juga terkesan dengan keberanian dan visi para mahasiswa, yang berbeda dengan dirinya di masa kuliah. Pertemuan ini memicu inspirasi bagi Kang Jin-ho untuk memikirkan langkah baru terkait dunia startup. Beberapa saat kemudian, di ruang rapat internal, Kang Jin-ho mengajak timnya untuk memikirkan cara berkontribusi lebih langsung kepada Korea, bukan sekadar donasi, dengan fokus pada masalah yang dihadapi anak muda. Setelah berdiskusi, mereka menilai bahwa hambatan utama startup di Korea adalah regulasi dan kurangnya lingkungan yang mendukung, meskipun sudah ada program pemerintah yang belum efektif. Sebagai solusi, Kang Jin-ho mengusulkan pendirian kantor bersama khusus startup dengan biaya terjangkau dan dukungan menyeluruh, termasuk pendampingan dan layanan untuk mengurangi risiko kegagalan. Ide ini disambut positif karena bermanfaat secara sosial, memperkuat citra perusahaan, efisien secara biaya, dan berpotensi menghasilkan keuntungan melalui investasi di startup yang berkembang. Setelah rapat selesai, Kang Jin-ho menceritakan rencananya kepada Oh Hyun-jo. Wanita itu langsung menanggapi dengan antusias. Kalian mau inkubasi startup? Pas sekali, ada gedung kosong 6 lantai dekat sini, katanya. Karena ini untuk tujuan baik, aku sewakan setengah harga. Kang Jin-ho sedikit mengernyit. Apa tidak masalah? Perlakuan khusus tanpa dasar bisa dianggap penyalahgunaan wewenang. Oh Hyun-jo tersenyum santai. Tidak, gratis kok. Kalian cuma perlu memasukkan nama Golden Gate juga. Kami juga sedang cari kegiatan kontribusi sosial. Ini bisa bantu meningkatkan citra. Di sampingnya, Oh Tayu ikut menyela, OTK Company kerja sama dengan Golden Gate, gimana kalau namanya OTK Gate? Dalam hati, Kang Jin-ho bergumam, orang-orang bakal menyebutnya Otaku Gate. Setelah nama ditetapkan, proses renovasi interior dan promosi pun segera dimulai. Tak lama, berbagai media mulai menyiarkan kabar tersebut, OTK Company memulai kegiatan kontribusi sosial bersama Golden Gate untuk mendukung startup. Responsnya jauh di luar dugaan. Lamaran membanjiri dari mahasiswa Universitas Korea hingga berbagai universitas ternama di Jepang. Dengan antusiasme tinggi itu, rasio persaingan pun cepat melampaui 10:1. Startup yang sebelumnya presentasi dalam meeting menjadi penyewa pertama sekaligus investasi pertama. Pada sore harinya, Kang Jin-ho mengantar Sangyop yang hendak pergi kencan, lalu kembali bersama Oh Tayu dan memilih bersantai sambil menonton televisi.
Percakapan mereka beralih ke isu ekonomi ketika tayangan membahas kurva Laffer, yang menjelaskan hubungan antara tingkat pajak dan pendapatan negara. Jinho menerangkan bahwa meski pemotongan pajak bisa mendorong pertumbuhan, hasilnya tidak selalu konsisten. Ia juga menyinggung rencana pemotongan pajak korporasi besar yang dapat meningkatkan laba perusahaan dan pasar saham, namun pada akhirnya kebijakan itu juga bermuatan politik untuk meningkatkan elektabilitas dan citra internasional. Berita kembali muncul, menyiarkan kunjungan mendadak tingkat tinggi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dimajukan dari jadwal semula. Presiden Ronald telah tiba di Korea. Di permukaan, kunjungan ini membahas berbagai isu penting, program nuklir Korea Utara, revisi KOR-USFTA, pembagian biaya pertahanan USFK, serta berbagai kepentingan strategis lainnya. Namun di balik semua itu, jelas ada agenda yang lebih dalam. Konferensi pers bersama Korea AS digelar. Ini adalah pertemuan puncak antara Presiden Korea dan Presiden Amerika Serikat, yang masing-masing membawa kepentingan politiknya sendiri. Meski sempat muncul ketegangan halus sebelum pembahasan inti dimulai, kedua pemimpin tetap menjaga sikap profesional. Mereka menyelesaikan dialog di depan kamera dengan suasana yang tetap tampak bersahabat hingga akhir. Malam harinya, di sebuah gedung tertutup, Kang Jin-ho bertemu langsung dengan Ronald. Hahaha, sudah lama ya. Ini pertama kali sejak pelantikan. Sapa Kang Jin-ho, aku mengikuti kabarmu, jawab Ronald. Ngomong-ngomong, sepertinya hubunganmu dengan Presiden Korea masih kurang baik. Aku ingin akur, balas Jin-ho tenang, tapi ternyata tidak mudah. Ronald kemudian menoleh ke para stafnya. Kalian semua, keluar. Salah satu bawahannya tampak ragu. Tapi, Ronald tersenyum tipis. Menurutmu aku akan kalah kalau bertengkar dengan temanku yang satu ini? Tak lama, ruangan menjadi sunyi. Ronald menarik napas panjang. Aku memanggilmu karena butuh teman minum hari ini. Kau ada waktu? Tentu saja, jawab Kang Jin-ho. Minuman enak akan terasa lebih nikmat kalau ditemani orang yang tepat. Ia menatap Ronald lebih dalam. Anda terlihat lelah. Ronald tersenyum pahit. Politik itu tidak mudah. Selama ini aku hanya memainkan permainan yang bisa ku menangkan. Bahkan kegagalan pun kuanggap bagian dari proses menuju keberhasilan. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, saat semua orang menganggap pencalonanku hanya sensasi, bahkan tim kampanyeku sendiri tidak benar-benar percaya aku akan jadi presiden. Matanya tertuju pada Jin-ho. Kecuali kau, Kang Jin-ho tidak menjawab. Kau bersikap seolah yakin aku akan menang, lanjut Ronald. Karena saya memang yakin. Ronald tertawa kecil, lalu berkata pelan, aku mencintai Amerika lebih dari siapapun. Ini negeri penuh peluang. Ia kemudian menatap lurus ke arah Jin-ho. Ada satu hal yang ingin kutanyakan. Dalam hati, Kang Jin-ho menyadari sesuatu. Wajah Ronald tampak lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga karena beban keputusan dan tekanan politik. Menurutmu, lanjut Ronald dengan suara rendah, bisakah aku menjadi presiden yang hebat? Kang Jin-ho terdiam sejenak. Dalam benaknya, berbagai pikiran berputar. Kemampuan melihat masa depan yang dimilikinya selalu menunjukkan hasil yang benar. Namun alasan dibalik hasil itu, tidak selalu jelas. Kenapa Ronald yang terpilih, bukan yang lain? Mungkin ada alasan yang belum ia pahami sepenuhnya. Pertanyaan ini sederhana, namun juga sangat berat. Jawaban yang biasa mungkin hanya sekadar penghiburan. Tapi dari dirinya, jawaban itu memiliki bobot yang berbeda. Akhirnya, Kang Jin-ho berkata dengan tenang dan pasti, Anda akan menjadi presiden yang hebat. Ronald menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Begitu ya, mau tambah satu gelas lagi? Dengan senang hati. Dalam hati, Kang Jin-ho bergumam, karena kita berada di perahu yang sama, aku tidak bisa membiarkan dia gagal. Keesokan harinya, Kang Jin-ho menghadiri pertemuan bisnis dengan Presiden Ronald tanpa Oh Tae-yu yang memilih absen, lalu memanfaatkan waktu sebelum acara untuk memperluas relasi, termasuk bertemu Jin Yong dan Wakil Ketua Jin Dong-min. Ia juga berhadapan dengan seorang pria yang tampaknya memiliki hubungan buruk dengannya dan diduga terlibat dalam tekanan dari pihak presiden, meski pria itu menyebutnya sebagai kesalahpahaman, dan ingin bertemu lagi. Saat Presiden Ronald akan memasuki ruangan, percakapan terhenti, meninggalkan Kang Jin-ho menyadari bahwa permainan besar baru saja dimulai. Setelah Ronald memasuki podium, ia langsung membuka dengan nada tegas. Saya tahu Anda semua sibuk. Terima kasih kepada para pemimpin bisnis Korea yang hadir hari ini. Tapi langsung saja, saya, Ronald, kecewa pada Anda semua. Suasana ruangan seketika gempar. Ronald melanjutkan tanpa ragu, perusahaan Korea meraup keuntungan besar di Amerika. Setiap tahun kalian mengekspor baja, mobil, elektronik, dan semikonduktor ke AS, lalu kembali ke Korea dengan kapal penuh dolar. Ia menatap tajam ke arah para hadirin. Kalau kalian menghasilkan uang di pasar Amerika, kenapa tidak membangun pabrik di sana? Kenapa tidak mempekerjakan warga Amerika? Dalam hati, Kang Jin-ho bergumam, pertemuan ekonomi yang sebenarnya adalah tekanan investasi terselubung. Sulit membedakan apakah pria di atas podium itu seorang presiden atau bos mafia.
Namun tidak semua orang bisa melihat sisi lain dirinya seperti yang ia lihat semalam, dan mungkin itu semacam hak istimewa. Saat penagihan berkedok jabatan dimulai, para ketua perusahaan satu persatu mulai mengeluarkan tawaran yang sudah mereka siapkan. Seolah semua orang sudah siap, diperas, sampai batas tertentu. Contoh paling jelas adalah Seoul Seng Group. Ronald tersenyum saat berbicara dengan salah satu pimpinan perusahaan. Oh, Xiao Song, keputusan investasi pabrik baterai itu luar biasa. Pria itu menjawab dengan cepat, kami juga berencana membentuk dana investasi tambahan di Amerika. Tak lama, giliran Kang Jin Ho. Sudah lama tidak bertemu, Merkang, kata Ronald dengan nada formal. Bagaimana kabarmu? Sehat sejak pelantikan. Kabar saya baik, Presiden, jawab Kang Jin Ho. Dalam hatinya, ia bergumam, sapaan ini menjaga jarak, sesuai situasi resmi. Seharusnya cukup dibalas singkat, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Tatapan para ketua yang tertuju padanya, seolah ia adalah penyebab kerugian mereka di AS. Atau mungkin karena sikap ketua Han Mingwu yang tidak menyinggung apapun tentang ayahnya. Tiba-tiba, Ronald tersenyum lebar. Wahahaha, halo, my friend. Dalam sekejap, suasana berubah. Kamera para wartawan langsung berkilat. Dalam hati, Kang Jin Ho bergumam, aku membalas dengan gaya showman ala Ronald. Menunjukkan kedekatan di acara resmi, sesuatu yang bahkan tidak ia lakukan saat pelantikan, perlahan mengubah pandangan para ketua. Tatapan skeptis mulai mereda. Pesannya jelas, aku sedekat ini dengan Presiden AS. Sebaiknya jangan cari masalah denganku. Dalam perjalanan pulang, Kang Jin Ho dan seniornya Im Jin Yong membahas dampak revisi KORUSFTA yang berpotensi merugikan banyak pihak, terutama Ensung Motors dan perusahaan terkait, meski sektor semikonduktor Ensung Group masih aman karena tingginya permintaan. Mereka juga menyinggung artikel yang mengkritik perubahan FTA, termasuk pembukaan pasar pertanian dan pentingnya hubungan pribadi dengan Presiden AS sebagai kekuatan strategis. Saat diajak mampir ke gedung Ensung, Kang Jin Ho menolak karena khawatir menimbulkan sorotan media dan reaksi Presiden Park, namun seniornya tidak peduli dan lebih fokus pada kekuasaan setelah masa jabatan Presiden berakhir. Beberapa saat kemudian, mereka masuk ke dalam gedung. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Sapa seorang karyawan. Aku ingin melihat smartphone terbaru, jawab Im Jin Yong. Mereka pun diarahkan masuk lebih dalam. Namun tak lama, bisik-bisik mulai terdengar di antara para karyawan. Lihat, itu ketua Im Jin Yong. Tunggu, yang di sebelahnya itu Kang Jin Ho. Seorang ketua cabang segera bergegas mendekat. Selamat datang, ketua. Saya kepala cabang Kim Yong Jun. Mohon beritahu keperluan Anda, kami akan segera melayani. Aku hanya datang sebagai pelanggan, jawab Jin Yong santai. Aku ingin menghadiahkan NP8 terbaru ini kepada CEO Kang Jin Ho. Layani saja seperti biasa. Baik, saya mengerti. Ketua cabang itu kemudian berbalik. Tuan pelanggan, manajer Choi Hana akan membantu Anda. Wanita yang disebut itu langsung terkejut. Saya. Ketua cabang itu menoleh ke arah Hana. Hana, tolong arahkan mereka. Hana yang tampak gugup langsung membungkuk kecil. Baik, silakan ikut saya ke sebelah sini. Namun belum sempat suasana kembali tenang, seorang pengunjung mendekat. Permisi, boleh minta foto bareng? Kalau sibuk tidak apa-apa kok. Im Jin Yong malah tersenyum santai. Oh, kamu pakai handphone apa? Ini, ketua. Kalau janji ganti ke Samsung, saya mau foto bareng. Orang itu langsung semangat. Kalau seri terbaru keluar, saya pasti ganti. Janji ya. Tak lama, orang lain ikut mendekat. Wah, saya juga boleh. Saya pakai Samsung juga, ketua. Dalam sekejap, suasana berubah. Orang-orang berdatangan, meminta foto. Dalam hati, Kang Jin Ho hanya bisa menghela napas. Ini, jadi kayak fan meeting. Melihat bahkan ketua Im Jin Yong ikut melayani dengan santai, Kang Jin Ho pun tak enak menolak. Ia akhirnya ikut berfoto. Opa, aku fansmu. Lihat ke sini, Kak. Flash kamera terus menyala. Setelah suasana sedikit reda, Im Jin Yong menyerahkan sebuah kotak. Ini NT8 keluaran terbaru. Bagikan ke orang-orang terdekatmu. Kang Jin Ho terkejut. Saya benar-benar boleh menerima. Masing-masing 10 unit per warna. Dalam hatinya ia menghitung cepat. Ini saja sudah lebih dari 10 juta won. Im Jin Yong tertawa ringan. Tenang saja, kali ini baterainya tidak akan meledak. Tak lama, berita itu langsung tersebar ke media. Ketua Im Jin Yong menghadiahkan NT8 kepada CEO Kang Jin Ho. Di sisi lain, berita lain juga muncul, rumor Park Sang-yeop dengan aktris Min So-hyun. Di sebuah pertemuan santai, senior lagi pacaran sama selebriti. Tanya Kang Jin Ho. Sang-yeop mengangkat bahu. Cuma beberapa kali makan bareng. Jam 1 pagi, itu abis syuting. Wah, nggak ngangka senior bisa kena rumor kencan sama artis. Ki Hong tertawa. Selain tampang, CEO kita ini juga nggak kurang apa-apa sih. Sang-yeop langsung membalas. Memangnya aku kenapa? Aku juga lumayan tampan. Lalu ia menyenggol balik. Bukannya kamu juga dekat sama Yoon Jae-yang? Ya, pacaran di kantor. Oh, Ki Hong tertawa. Kang Jin Ho kemudian melirik ke arah Oh Tayu.
Kamu sendiri, nggak pacaran? Oh Taeyu menjawab santai. Aku, nggak ada waktu, lagi sibuk game sama anime. Dalam hati Kang Jin Ho bergumam. Padahal ini salah satu orang terkaya di Korea. Lalu Oh Taeyu tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, kamu sudah cerita ke Yuri soal Elia? Belum, lagi sibuk banget. Kalau dia tahu dari artikel, nggak kecewa. Ucapan itu membuat Kang Jin Ho terdiam. Memang harusnya aku bilang sendiri. Keesokan harinya, ia menemui Yuri. Ah, jadi senior pacaran sama cewek bule itu ya, kata Yuri santai. Kelihatan ya, iya, wajar sih. Kang Jin Ho hanya mengangguk. Iya juga, namun Yuri menambahkan pelan, dan, bisa juga putus. Hah, Yuri sudah berbalik. Sudahlah, kita nonton film dulu, aku sudah nunggu 3 minggu. Oke, di bioskop, Kang Jin Ho tidak fokus. Ia hanya memakan popcorn sambil melirik ke samping. Yuri menangis. Kamu, nangis, soalnya filmnya sedih. Padahal di layar, robot-robot sedang bertarung sengit. Setelah film selesai, makasih sudah antar aku pulang, senior. Tunggu, kata Kang Jin Ho, aku ada sesuatu. Ia memberikan ponsel. Yuri tersenyum. Aku lihat artikelnya. Ketua yang beli langsung, kan? Saat melihat warnanya, pink gold, kamu ingat ya? Lalu tiba-tiba, senior, kamu mau menikah dengan Elia? Kang Jin Ho terkejut. Hah, kenapa tiba-tiba? Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Iya, hati-hati di jalan. Yuri pergi begitu saja. Kang Jin Ho berdiri diam. Dalam hatinya ia bergumam, harusnya, semua sudah selesai dengan baik, kan? Keesokan harinya, di Golden Gate, Kang Jin Ho membagikan ponsel hadiah kepada orang terdekatnya, lalu terlibat diskusi serius tentang laporan kripto dan blockchain bersama Elia dan Oh Hyun Jo, yang masih bingung soal kenaikan harga meski akhirnya sepakat berinvestasi besar setelah menyadari mereka belum pernah rugi mengikuti Jin Ho. Di tengah itu, Jin Ho mengungkapkan rencana ke Amerika untuk menangani masalah serikat pekerja di Karos dan mengajak Elia ikut, yang langsung menyetujui kesempatan perjalanan luar negeri pertama mereka bersama. Di pesawat, suasana terasa santai. Benarkah nggak apa-apa sesenang ini? Tanya Elia. Anggap saja kencan sebelum kerja dimulai, jawab Jin Ho. Elia tersenyum. Aku juga mikir begitu. Setibanya di perusahaan Karos, suasana langsung berubah serius. Sudah lama tidak bertemu, kata CEO Daryl. Mari, saya jelaskan situasinya. Setelah laporan selesai, Jin Ho berkata tegas. Saya akan turun langsung dalam negosiasi. Untuk berjaga-jaga, kita tambah keamanan, ujar salah satu staf. 3 hari kemudian, negosiasi dimulai. Seorang pria besar menatap Jin Ho. Apa yang kau lakukan bawa pacar ke tempat seperti ini? Elia tetap tenang. Perkenalkan, saya Elia Kim, pengacara. Dalam hati, Jin Ho merasa lebih yakin melihat sikapnya. Saya Kang Jin Ho, katanya. Senang bertemu. Pihak serikat pekerja tampak terkejut. CEO-nya sendiri yang datang. CEO Daryl membuka pembicaraan. Kami sudah meninjau tuntutan, tapi tidak bisa menerima semuanya. Itu cepat sekali, balas pihak serikat. Benar-benar sudah dibaca, sudah dibahas bersama eksekutif, jawab Daryl. Kalau hanya memberitahu keputusan, buat apa negosiasi? Suasana mulai memanas. Kalau tuntutan tidak diterima, kata pemimpin serikat, kami akan mogok kerja. Jin Ho langsung menjawab tanpa ragu. Silakan. Semua terdiam. Dalam hatinya, Jin Ho bergumam. Kalau masuk akal, akan kupenuhi. Tapi kalau terus dituruti, tidak akan ada habisnya. Kang Jin Ho dengan tenang menegaskan tidak akan ada PHK atau lockdown, namun juga menolak opsi mogok karena bisa membuat perusahaan bangkrut. Ia menghadapi tekanan dari media dan serikat pekerja dengan strategi negosiasi tanpa paksaan, sambil menawarkan solusi baru, menjual mobil langsung secara online tanpa dealer, seperti Tesla. Ia juga menyoroti perubahan besar industri menuju kendaraan listrik yang akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja, sehingga menurutnya satu-satunya cara mempertahankan pekerja adalah meningkatkan produksi melalui kerjasama semua pihak. Meski mengakui dirinya investor yang berorientasi pada keuntungan, Jin Ho berjanji seluruh profit akan diinvestasikan kembali untuk pengembangan mobil listrik dan pembukaan lapangan kerja baru di Amerika. Ketika serikat meragukan keberlangsungan perusahaan, ia memberikan jaminan tegas, bahkan siap menerbitkan obligasi melalui OTK Company untuk mendanai rencana tersebut, menunjukkan keseriusan dan keberaniannya mempertaruhkan segalanya. Setelah 4 jam negosiasi, Jin Ho mengakhiri negosiasi sementara dengan strategi halus, memberi kesan proses panjang lebih bernilai, lalu membuat janji besar bahwa tidak akan ada PHK selama perusahaan belum bangkrut, terinspirasi dari prinsip ayahnya. Pernyataan itu membuat pihak serikat terdiam dan akhirnya menyetujui pertemuan lanjutan. Setelah mereka pergi, suasana mencair. Jin Ho sempat bercanda soal rencana liburan yang gagal, namun segera kembali fokus untuk mempersiapkan negosiasi putaran berikutnya. Setelah hari yang melelahkan, Kang Jin Ho menelepon Oh Taeyu dan membahas artikel tentang serikat pekerja yang tampak garang serta situasi kerja yang belum selesai, sementara Jin Ho masih harus pergi ke San Francisco.
Percakapan mereka lalu berubah santai dengan candaan tentang membeli jet pribadi dan harapan pada kripto, di mana Oh Taeyu optimistis harganya bisa melonjak hingga 20.000 dolar tahun ini, meski Jinho menganggap prediksi itu terlalu berlebihan. Beberapa saat kemudian, ia menemui Elia yang sedang sibuk menulis. Apa kata Oh Taeyu tadi? Tanya Elia tanpa mengalihkan pandangan. Katanya penting. Jinho duduk santai. Dia bilang bosan sendirian dan minta kita cepat pulang. Elia tersenyum tipis. Maaf, lanjut Jinho, sudah menyeretmu jauh-jauh ke Amerika cuma untuk kerja. Tidak apa-apa, jawab Elia tenang. Memang kita ke sini untuk kerja. Ia lalu menatap Jinho. Kamu lagi mikirin apa? Aku sedang memikirkan cara meyakinkan serikat pekerja. Dalam pikirannya, berbagai skenario muncul, menutup pabrik lama, menghentikan model mobil lama, bahkan menekan mereka dengan ancaman memindahkan produksi ke luar negeri. Elia langsung menanggapi, seolah membaca arah pikirannya. Kalau benar dilakukan, mogok kerja jadi tidak berarti, katanya. Tapi, apa kita benar-benar bisa sejauh itu? Jinho menggeleng pelan. Tidak, itu akan menghancurkan banyak keluarga. Elia menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Kamu sadar enggak? Itu yang membuatmu menarik, Jinho. Jinho sedikit terkejut. Bukannya memikirkan semua ini melelahkan. Elia tertawa ringan. Dibanding kerja di bawah Jessica, ini tidak ada apa-apanya. Beberapa hari kemudian, negosiasi putaran kedua dimulai. Di ruang rapat, suasana kembali tegang. Perwakilan serikat pekerja membuka pembicaraan. Karena kami tidak bisa lembur atau kerja shift khusus, tunjangan kami berkurang. Bukankah itu harus dikompensasi? Daryl langsung menanggapi, kalau nanti lembur dan shift meningkat lagi, apakah kalian setuju gaji pokok diturunkan kembali? Serikat pekerja menjawab samar, itu bisa kami pertimbangkan nanti. Itu tidak masuk akal, balas Daryl. Menurunkan gaji setelah dinaikkan. Kami sudah menunjukkan laporan keuangan. Bukankah semua ini akibat kesalahan manajemen? Balas mereka tajam. Jinho hanya diam sejenak, mengamati. Dalam pikirannya, ia menyadari, negosiasi seperti ini bisa berlangsung seharian tanpa hasil. Di satu sisi, pekerja berhak menikmati hasil pertumbuhan. Di sisi lain, jika tuntutan terlalu dominan, arah perusahaan bisa hancur. Ia menarik napas, lalu akhirnya berbicara. Saya ingin mengusulkan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Kenaikan gaji tahunan 6%, termasuk semua tunjangan. Selain itu, tunjangan cuti, pendidikan anak, dan biaya medis akan ditingkatkan secara bertahap hingga setara rata-rata industri. Daryl terkejut. CEO Kang, namun Jinho belum selesai. Dengan kondisi perusahaan saat ini, itu tidak bisa langsung diterapkan. Kita butuh waktu. Tiba-tiba, perwakilan serikat pekerja menggebrak meja. Janji seperti itu sudah terlalu sering kami dengar. Selalu ditunda, lalu diubah. Jinho tetap tenang. Kalau begitu, kita buat lebih konkret. Ruangan kembali hening. Kenaikan gaji pokok dan bonus akan mulai dibayarkan 2 tahun lagi, terlepas dari kinerja perusahaan. Semua orang langsung menatapnya. Persentase kenaikan itu tetap dihitung sejak sekarang, dan akan dibayarkan secara retrospektif. Wajah para perwakilan serikat pekerja berubah. Kali ini, bukan marah, melainkan terkejut. Saat ini, lanjut Jinho, adalah masa krusial. Kita harus bekerja sama. Daryl mulai memahami arah pikirannya. Kalau dimulai 2 tahun lagi, saat mobil baru sudah berjalan, mungkin masih bisa ditangani, gumamnya. Jinho mengangguk. Manajemen akan mengurus bagiannya, tapi produksi bergantung pada kalian. Salah satu perwakilan serikat pekerja berkata pelan, kalau begitu, kami harus bertahan 2 tahun. Jinho tersenyum tipis. Kalau kalian bersedia berkompromi, saya akan membalasnya dengan kesuksesan mobil baru. Ia lalu menutup pembicaraan dengan tegas. Kalau begitu, kita lanjutkan ke penyusunan perjanjian.